di Sumatera Barat. Kemudian di tahun 95 saya pindah ke Medan karena kebetulan saya diterima di Universitas Sumatera Utara, sudah pindah ke Medan. Kemudian menetap di Medan sampai 2014. 2014 saya menikah, kebetulan mendapatkan orang Jawa, tapi domisilinya di ND. Nah, begitu. Jadi mau tak mau saya meninggalkan semua yang ada di Medan karena kebetulan waktu itu saya jadi tenaga pengajar di perguruan tinggi. Jadi saya tinggalkan semua, saya ikut suami ke ND. Jadi saya di ND itu sudah dari tahun 2014. Jadi ya merantaunya sudah 2 kali loncat-loncat. Perantau ke Medan, kemudian merantau lagi ke ND. Jadi emang perantau sejati lah orang Sumatera Barat ya. Kemudian bercerita tentang Rumah Baca Mustika, karena memang saya perantau di ND, kemudian saya memang tidak punya satupun keluarga kecuali suami, tidak punya satupun teman di ND. Kemudian karena saya di Medan itu kebiasaan saya tuh sibuk warawiri sana sini, hari-hari habis di jalan ya. Terus rasanya aneh gitu, kayak pindah ke kota kecil yang sama sekali tidak ada aktivitas apa-apa. Kemudian saya selama 2 tahun itu, 2 tahun atau 3 tahun saya hanya bolak-balik. Artinya karena suami punya usaha, saya hanya bolak-balik usaha rumah. Jadi mentok gitu. Pikiran saya tuh gimana ya, nggak punya teman, nggak gimana gitu. Pada akhirnya di tahun keduanya saya mulai mencari jaringan atau jadi bukan beberapa kali memang suka bergabung dengan beberapa komunitas. Jadi di ND saya bingung, ini saya gabungnya kemana karena kota kecil. Kemudian saya tidak punya jaringan juga di sini. Kemudian di tahun kedua saya mulai mencari jaringan. Komunitas yang saya cari itu awalnya adalah komunitas yang bisa membantu saya membuka jaringan kembali. Gitu. Akhirnya saya bergabung lagi dengan komunitas motor atau dan juga komunitas backpacker, kembali ke asalnya. Saya memang komunitasnya awalnya itu. Gitu. Jadi akhirnya bertemulah beberapa teman, dan dari satu teman ini disambungkan ke teman-teman yang lain. Akhirnya berjejaring. Kemudian pada saat itu karena ini pertama kalinya pada jadi ngajak-ngajak kopdar gitulah ya istilahnya ya, camping gitu, kopdar camping, ayo camping. Dan pada saat kopdar itu ternyata ada kegiatan yang berbagi buku ke sekolah di pelosok gitu. Ini awalnya mustikanya ada nih ya. Ini awal kenapa saya tersentuh untuk membuat mustika gitu. Pada saat itu saya ikut berbagi buku, kemudian saya datang lokasi itu, kemudian ikut lihat teman-teman. Ternyata yang saya tuju itu adalah sekolah satap. Satap itu cuma 2 kelas, sekolah satu atap ya. Satu kelas itu untuk SD, satu kelas itu untuk SMP. 2 kelas, kemudian satu kelasnya satu ruangannya lagi untuk untuk guru. Jadi kebetulan kami datang itu pas libur sekolah, jadi kita tidak lihat bagaimana aktivitas sekolahnya di sana. Dan lucunya lagi, dan tidak masuk akal bagi saya sendiri, itu ternyata teman-teman yang bawa buku ini adalah bawa buku yang kita tuju itu adalah buku sekolah SD, SMP, ternyata yang kita bawa itu buku SMA. Jadi nggak nyambung gitu. Jadi saya di situ, aduh kok begini ya gitu. Karena memang saya waktu itu hanya ikut-ikutan kegiatan gitu. Jadi saya tidak paham betul apa yang mereka buat gitu. Jadi di situ saya berpikir harusnya nggak begini gitu kan. Kok yang kita pengen bantu tapi niat bantuin itu nggak sampai gitu ya. Pada akhirnya pulang dari situ, saya pulang dari camping dan kopdar itu saya berinisiatif harus saya buat sesuatu untuk ini untuk daerah ini gitu. Dan saya mencari informasi ke sana kemari bagaimana saya bisa membantu mendatangkan buku sebanyak mungkin ke ND. Nah, itulah awalnya sebenarnya. Mendatangkan sebanyak mungkin, intinya dulu awalnya mendatangkan buku sebanyak mungkin. Saya cari informasi ke pos, kan ada waktu itu ada free kargo literasi. Kebetulan zaman itu ya, tahun 2017. Jadi pengiriman buku gratis bagi yang sudah punya rumah baca yang sudah terdaftar di Kemdikbud ya. Jadi waktu itu saya berusaha waktu itu sekitar tanggal sebelum tanggal 10 lah. Sementara free kargo literasinya itu tanggal 17. Kemudian saya mendaftar ke sana kemari dan pada akhirnya diterima. Pas tanggal 15
Saya terdaftar di Kemdikbud, kemudian saya ajak semua teman-teman yang untuk kirimkan buku ke ED gratis. Ayo, saya hubungi semua teman-teman yang di luar, ayo kirim buku ke sini, ayo secepatnya pas di tanggal 17. Dan pada akhirnya pada bulan pertama itu saya mendapatkan kiriman buku sebanyak 150 kilo. Alhamdulillah. Itu awal pertama ya. Mungkin saya bisa lihatkan slide ya. Silakan Kak, silakan. Oke. Nah, di materi sebenarnya kita sudah masuk ke sini sebenarnya. Bagaimana kisah pendirian dari Rumah Baca Mustika itu. Memang awal berdirinya itu setelah kedatangan buku-buku banyak itu, setelah 150 kilo, kemudian kami berdua dengan suami saja waktu itu mulai mencari informasi lagi, siapa-siapa kira-kira yang membutuhkan buku-buku tersebut. Jadi akhirnya kami mencari informasi ke sana kemari, ketemulah beberapa rumah baca yang memang di ND saja kami tuju awalnya, di ND saja. Kemudian kami bagilah buku itu kembali ke beberapa taman baca tersebut, dan mereka tuh sangat antusias gitu. Jadi awalnya pendirian itu adalah hanya untuk pendistribusian buku awalnya. Awal pendistribusian buku ke beberapa tempat atau taman baca atau rumah baca begitu. Kemudian juga kami sering berkeliling juga ke beberapa kampung atau pelosok untuk mencari informasi kira-kira sekolah mana yang memang membutuhkan gitu. Kemudian lanjut, kita ini tim kami di sini sebenarnya ini dibilang komunitas, hanya komunitas saja. Kita tidak ada punya struktur organisasi atau apa segala macam, tidak punya ya. Karena memang kita ini hanya, kalau saya bilang dengan teman-teman di Mustika, kita ini keluarga. Jadi itu saya tanamkan ke anak-anak bahwa kita ini keluarga. Jadi tidak ada yang merasa, ada yang junior, ada yang senior gitu. Biasanya di organisasi kan begitu ya. Jadi kita ini tidak ada yang merasa junior, merasa senior. Kami berjumlah untuk relawannya saja sekitar 20 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan. Ada yang guru, para medis, kemudian ada yang juga mahasiswa, macam-macam latar belakangnya. Kemudian ini awalnya sebelum 2019 kita ini kita dirikan di 2017, kemudian kita terima relawan pada saat 2019, 2 tahun setelah Rumah Baca Mustika baru kita terima volunteer. Alasannya kenapa kita terima volunteer setelah 2 tahun? Karena saya berpikir selama ini begini, kami ini tidak punya apa-apa. Mendirikan Rumah Baca Mustika itu hanya dengan niat bismillah. Kemudian kalau kita berani menggait relawan-relawan, artinya kita berani mengeluarkan sesuatu. Gitu. Tetapi saya berpikir waktu itu kita tidak punya apa-apa gitu. Jadi kami tidak berani mengambil langkah itu. Jadi biarlah sudah kami berjalan saja berdua dengan suami kemana gitu, ke pelosok kemana berdua. Kemudian ada teman-teman yang mau diajak ya ayo gitu, jalan-jalan kemudian sambil berbagi gitu. Kemudian tapi ternyata setelah 2019 mau tak mau saya harus guide gitu. Dengan resiko apapun, apakah itu nanti akan mengeluarkan apapun terserah saya tidak masalah. Saya mulailah. Saya berani gitu. Saya ambil langkah untuk menggait. Kebetulan waktu itu kita punya kegiatan Ramadan selama sebulan penuh, kita buat beberapa proyek, berbagi perlengkapan sholat, berbagi takjil, berbagi sembako dan segala macamnya dengan open donasi. Dan ini kita butuh tenaga. Jadi pada akhirnya saya berani menggait. Ternyata pada 2019 itu tertariklah beberapa orang anak muda di ND, itu sekitar ada 7 orang bergabunglah bersama kami itu awalnya. Kemudian kita mengadakan kegiatannya proyek Ramadan dan setelah selesai kita membubarkan volunteer nih.
Oke, proyek kita sudah selesai, mari kita bubarkan grup. Ternyata itu anak-anak muda tidak ada yang berani tidak ada yang mau keluar gitu. Saya menetap di ini aja, di Mustika saja, saya nggak mau keluar, biar aja saya jadi volunteer saja katanya. Jadi buat saya itu, tapi kalian ini resikonya begini loh, saya tidak berani membayar kalian, saya tidak berani mengeluarkan apapun untuk kalian, saya hanya memakai tenaga kalian tanpa kalian mendapatkan apa-apa begitu. Dan ternyata mereka tidak masalah, bagi saya ini menyenangkan katanya. Ya sudah, akhirnya kita dari 2019 kita sudah punya relawan sekitar 7 orang. Dan itu sampai sekarang itu bertambah dan terus bertambah, pada akhirnya hari ini sudah 20 orang begitu. Kemudian ini kegiatan kami itu ada 3 fokus, yaitu pengembangan literasi pelosok, aksi sosial dan kemanusiaan, aksi amal dan keagamaan. Pada awalnya tadi kita kan hanya fokus di bidang literasi saja, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Mustika ini semakin hari semakin banyak didiri oleh teman-teman di luar Flores. Pada akhirnya ada yang menitipkan, misalnya, saya nitip perlengkapan sholat dong Mbak, saya nitip Al-Quran dong Mbak, saya nitip ini segala macam. Pada akhirnya kita luaskan pergerakan kita menjadi aksi sosial dan keagamaan gitu. Dan beberapa proyek yang sudah kita lakukan, di antaranya ini ada banyak sebenarnya ya. Ini yang sudah kami laksanakan. Kemungkinan juga nanti ke depannya mungkin juga akan bertambah lagi. Cuma mudah-mudahan ya. Untuk literasi itu ada temanya Mustika masuk kampung, Mustika masuk sekolah, Mustika masuk TPQ, TPA, madrasah, kemudian literasi bergerak. Itu adalah murni kegiatan literasi yang memang masuknya ke daerah pelosok gitu. Kenapa kita adakan literasi bergerak atau masuk kampung, masuk pelosok dan segala macamnya? Karena ini ada ceritanya. Kenapa kami lebih berbeda dibandingkan yang lain? Di Mustika kita tidak punya tempat atau ruang baca yang bisa digunakan untuk membaca oleh pada anak-anak pada umumnya. Mungkin kalau kita bayangkan kalau rumah baca itu adalah punya tempat, kemudian di situ beraktivitas semuanya tentang literasi, tapi kami tidak punya. Aneh ya, tapi begitulah adanya kami. Karena memang keterbatasan tadi. Jadi karena alasan itu makanya kami yang bergerak masuk ke lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh orang lain. Kalau untuk daerah kota, mungkin sudah dijangkau oleh teman-teman yang lain tentang pergerakan literasinya. Mereka punya tempat, mereka beraktivitas dan segala macamnya. Tapi untuk pelosok tidak semua orang bisa. Jadi kamilah yang memilih jalan itu gitu untuk mendatangkan sendiri, kami membawa yang dibutuhkan oleh anak-anak ke pelosok. Biasanya itu kegiatan kami isi dengan mendongeng, mewarnai, origami, dan ada lapak bacanya juga. Kemudian berbagi, kemudian ada lomba-lomba literasi segala macam, itu kita lakukan di pelosok atau di lokasi tersebut. Kemudian tentang ada juga membangun pojok baca, dan ini biasanya kalau membangun pojok baca kita tidak bergerak sendiri, biasanya ada teman-teman yang membantu. Kalau kemarin ada 2 taman baca yang sudah kami bantu dirikan, itu atas bantuan dari Jasara Harja. Mereka menawarkan proyek ke kita, bisa tidak membuat 2 taman baca di pelosok, mereka yang memenuhi segala kebutuhannya, kami mencari lokasi dan kami yang membantu mendirikannya gitu. Kemudian kita juga ada Kimal Literasi, Festival Literasi, kemudian ada kolaborasi literasi. Biasanya selama ini kami kolaborasi literasi ini kami menggait kayak instansi kayak JNE, kemudian IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Jasara Harja. Begitu kalau untuk pengembangan literasi. Kemudian untuk aksi sosial dan kemanusiaannya ini ada Mustika Berbagi. Misalnya kalau berbagi ini di sekolah ya, biasanya kita lakukan itu berbagi kebutuhan sekolah, misalnya tas, sepatu, seragam, buku dan segala macamnya. Kemudian juga ada sembako lansia, ada sembako untuk para tukang ojek, panti asuhan dan segala macamnya. Kemudian yang baru ini yang kami laksanakan, yang ada proyek terbaru adalah pembinaan spiritual ODGJ. Ini baru hampir ini masuk ke bulan kedua.
itu kita masuk ke panti ODGJ, kemudian satu panti itu ada sekitar 25 penghuni dan 5 diantaranya itu muslimah, karena itu khusus untuk muslimah. Jadi bagaimana kita mengembalikan ingatan mereka kembali ke Tuhan. Jadi kita masuk ke situ meminta kepada ibu pantinya, kami mau mengingatkan kembali mereka untuk kegiatan ibadah mereka gitu. Misalnya untuk sholat, wudhu, mengaji, baca doa pendek dan segala macamnya, itu kita masuk, ini udah bulan kedua, ini proyek terbaru kita, dan yang mengajarnya itu adalah relawan-relawan kita gitu. Jadi ini mereka dengan ikhlas dan rela hati mengajarkan para ODGJ, kemudian juga kolaborasi dengan penggiat, aktivis dan segala macam, ini juga kita lakukan selama ini gitu. Kemudian juga ada cerita tentang menghimpun pengadaan kebutuhan pokok dan masker pada zaman COVID ya. Walaupun waktu itu zaman COVID dari 2020 sampai 2022 terakhir kemarin, walaupun semua diblok ya, istilahnya aktivitas manusia istilahnya itu diblok, tapi kami tetap bergerak. Salah satunya adalah waktu kemarin pengadaan masker untuk beberapa pelosok, kemudian juga ada satu kampung waktu itu diblok, betul-betul diblok, diisolasi, tidak boleh masuk, sehingga mereka tidak ada yang boleh masuk, tidak ada yang boleh keluar di kampung itu. Ternyata sehingga mereka kekurangan bahan pangan. Urgent sekali pada saat itu. Mereka kurang beras, tidak ada yang bisa dimakan gitu. Pada akhirnya kita menghimpun donasi dan kita akhirnya bisa mengumpulkan sekitar 1 pickup kebutuhan pokok yang kita antarkan ke sana langsung tanpa kami takut, dengan resiko kami tertular tidak masalah, yang penting mereka bisa terbantu gitu. Dan waktu itu kita diterima dengan air mata sama mereka. Bagaimana ya, melihat mereka menyambut kita, walaupun kita menjaga jarak dengan mereka, tapi melihat mereka melihat kita kedatangan kita sama mereka itu rasanya luar biasa gitu. Kita bisa bantu mereka, kita bisa menjadi bagian dari mereka, dan pada akhirnya sekarang kita jadi bagian dari keluarga mereka gitu. Itu untuk yang kegiatan di sosial dan kemanusiaan. Kemudian kalau aksi amalan dan keagamaan ini kita sudah punya banyak program. Ada yang program 10.000 Iqro untuk NTT, ada 1.000 Al-Quran, dan ini kita bekerja sama langsung dengan satu penerbit di Surabaya. Al-Qurannya itu Syamil Quran. Mereka mendistribusikan lewat kita, dan kita menyampaikan ke seluruh pelosok-pelosok di ND dan Flores pada umumnya, daerah-daerah pemukiman muslim yang minoritas begitu. Kemudian membantu mendistribusikan perlengkapan sholat untuk para mu'alaf, du'afa, janda, yatim, itu di pelosok juga. Intinya memang segala kegiatan kami ini berpusat di pelosok gitu, bukan di kotanya. Kemudian juga menjadi salah satu orang tua asuh untuk anak yatim piatu, kemudian menjadi keluarga asuh bagi lansia du'afa tanpa keluarga. Kemudian ada juga Ramadan Mustika berkurban, dan cuma sedekah. Ini adalah program-program yang sudah kita selesaikan. Dan mungkin ini adalah program, dan ini juga adalah program yang berkelanjutan untuk kedepannya. Ini adalah salah satu, ini adalah foto-foto kegiatan kita yang sudah 5 tahun ke belakang. Banyak cerita di balik ini semua. Mungkin kita nanti bisa sharing bagaimana kondisi mereka di pelosok, bagaimana anak-anak di pelosok sekolahnya bagaimana. Kalau dilihat dari foto-fotonya kita bisa lihat ada yang tidak pakai sepatu, ada yang pakai baju bebas tanpa seragam. Kemudian ada juga baju yang sudah mulai menguning, tetapi tetap dipakai di sekolah gitu. Ini bisa kita berbagi cerita nantinya. Kemudian ini salah satu yang penting buat saya. Kenapa bagian penting buat saya? Karena ini menurut saya publikasi media sebagai estafet kebaikan. Karena dari publikasi media ini bisa membuat masyarakat menjadi percaya untuk kita menitipkan segala sesuatu yang untuk disampaikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kemudian juga setelah munculnya di publikasi media itu
ada beberapa komunitas menghubungi dan mengajak kolaborasi begitu. Jadi ini suatu peluang juga buat kita gitu. Kemudian juga bisa mendatangkan orang-orang baru untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan. Kemudian juga bisa mungkin juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat hal yang sama gitu. Saya pernah diliput di Kick Andy di bulan Juni 2020. Kemudian dari liputan itu saya mendapatkan hadiah dari Kick Andy Foundation, yaitu buku 2 dos, itu sekitar 200-an buku. Kemudian ada bola kaki, 50 bola kaki yang saya dapatkan waktu itu sebagai hadiah dari Kick Andy. Kemudian bola kaki itu saya kembalikan lagi ke sekolah-sekolah yang memang di pelosok, ada di pelosok gitu. Saya kembalikan lagi sebagai penyalur. Kalau dulu Kick punya program menyalurkan bola kaki ke pelosok, mungkin kami menjadi salah satu perpanjangan tangan mereka juga gitu. Jadi sampai sekarang kami sudah menyalurkan hampir 40-an bola kaki, artinya kita sudah menyalurkan 40 bola kaki ke sekolah, berarti sudah 40 sekolah yang sudah kita datangin, yang sudah nampak sebelumnya itu. Kalau yang belum nampak sebelum datang bola di Kick mungkin masih banyak juga gitu. Dan inilah kontak kami ini, kami base campnya itu di Jalan Gatot Subroto kilometer 3 Kota Ende. Kemudian ini kami dengan para relawan, ini dalam rangka kemarin 5 tahunnya Mustika, yaitu berbagi 50 paket sembako di pelosok. Jadi dengan geraknya kami ini insya Allah banyak membantu orang-orang yang membutuhkan di pelosok yang selama ini tidak dilirik oleh orang-orang gitu. Jadi kenapa kami lebih memilih pelosok, karena memang mereka lebih membutuhkan dari orang-orang yang di kota gitu. Mungkin cerita tentang Mustika segitu sementara, mungkin kita bisa bertukar cerita atau bagaimana, karena memang di sini saya bukan mengajar, saya hanya berbagi pengalaman. Saya kembalikan ke hostnya lagi. Ini mungkin ada kayak sosial medianya untuk Mustika itu sendiri? Iya, ada. Oh, ada. Itu kira-kira sering publikasi atau sering publikasi ya, Mbak? Ini kalau untuk media sosial media itu penting buat kita, karena memang harus meninggalkan rekam jejak, setidaknya gitu ya. Nah, jadi itu juga sebagai bentuk laporan kami ke para donatur yang sudah menitipkan amanah ke kita. Jadi itu penting buat kita. Itu bisa kalau Instagram yang kita punya, Rumah Baca Mustika, Rumah Baca Mustika. Kemudian Facebooknya juga ada, Rumah Baca Mustika. Yang kita punya cuma 2 itu media sosialnya. Mau bertanya nih Kak Iin. Ya, silakan. Apa mimpi komunitas ini ke depannya? Mimpi besarnya? Waduh, kalau tanya mimpi, kita tidak punya mimpi sebenarnya. Visi deh, visi. Kita tidak punya mimpi. Ya, saya jujur, saya bilang, saya tidak punya mimpi. Ada anak-anak di Mustika juga mungkin mimpinya gini, bukan mimpi sih sebenarnya. Keuntungan yang didapatkan selama bergabung dengan Mustika, kalau ditanya ya ke mereka ya, seru katanya, merekanya seru, perjalanannya seru. Kemudian selalu setiap perjalanan itu kami ada bonusnya. Bonusnya itu adalah wisata gitu. Saya jalan-jalan kemana begitu. Itu adalah bagian dari perjalanan. Jadi kalau dibilang mimpi, kita tidak menyimpi, kami berjalan aja apa adanya. Kalau memang kami dibutuhkan, kami masuk. Kalau tidak ya sudah gitu. Jadi kita kalau ditanya lagi, kita punya program kerja selama setahun tidak, kami tidak punya. Jadi semuanya mengalir saja begitu. Jadi mungkin yang dibilang kami ini beda gitu dari yang lain. Mungkin begitu. Tapi punya keinginan besar nggak komunitas ini? Luas itu, maksudnya nggak di pelosok-pelosok NTT doang, ke pelosok-pelosok yang lainnya. NTT sudah cukup luas loh. Itu juga belum terjangkau sama kami semuanya. Kami hanya Flores. Flores itu hanya 1 pulau. Hanya 1 pulau Flores ya. Belum lagi NTT yang lain, itu masih banyak.
Di NTT Flores saja kami belum bisa menjangkau semuanya, apalagi kalau seandainya di NTT lagi, wah itu luar biasa itu. Ya, baik. Luas. Oh, mungkin saya bisa melihat memperlihatkan beberapa lokasi beberapa lokasi sekolah yang bisa kita yang kami jumpai beberapa waktu lalu ya. Mungkin akan jadi bahan pertimbangan untuk kalian untuk bisa bagaimana sih pendidikan di NTT itu sebenarnya gitu ya. Oke, inilah bentuk sekolah. Apakah di Jawa masih ada yang begini? Kita tidak tahu. Ini adalah sekolah. Sekolah ini kami kunjungi dari tahun 2019. Itu 2 kelas, satunya RA, satunya SDE MIS. Ini waktu itu 2 kelas, ini baru berdiri, ini didirikan atas swadaya masyarakat setempat karena memang di sekitar situ belum ada lokasi yang belum ada sekolah gitu. Jadi ini adalah bentuk sekolah yang waktu itu kami lihatnya aja nahan air mata gitu, mau nangis di depan anak-anak kita malu, nggak nangis ya bagaimana, akhirnya kita nelan tangis gitu. Ini ada di sebuah pulau berbentuk kapal selam. Kalau mungkin yang sudah pernah ke NTT mungkin pernah tahu, ini adalah namanya Pulau Mules. Dia kapalnya kapalnya. Kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti pulaunya itu seperti kapal selam. Ini Pulau Mules ada di sana. Kemudian ini kunjungan kami berikutnya, ini sekolah juga. Mungkin ini tidak layak dikatakan sekolah, tapi ini adalah sekolah. Di area terbuka di puncak gunung, hanya separuh bertutup bambu, kemudian di dalamnya lantai tanah, hanya ada 3 kelas, dan itu bergantian memakainya atau sebelah-sebelahan dengan semua siswa yang mungkin kelas 1 dengan kelas 2 gabung, kelas 3 dengan kelas 4 digabung, 5 dengan 6 digabung begitu, dan gurunya cuma ada 3 orang. Jadi ya bisa dibayangkan gurunya betapa repotnya mereka mengajar. Dan ini kami jangka ke sana, ini sekitar dari kota Endes saja sekitar 80-an kilo. Dan jalan ke sananya minta ampun luar biasa, kalau bisa dibilang. Ini kondisi anak-anak di sana, tanpa seragam, tanpa sepatu, tapi mereka tetap rajin ke sekolah. Ada di antara mereka yang menempuh jarak sekitar 8 kilo berjalan kaki dari atas gunung ke puncak, dari atas gunung turun ke bawah hanya untuk sekolah. Pagi 8 kilo, nanti pulang sekolah 8 kilo, berarti PP dia 16 kilo tanpa alas kaki atau tanpa sepatu. Dan ini adalah bagian dari program kami berbagi sepatu untuk mereka. Kemudian ini adalah salah satu bentuk perjalanan kami, karena kebanyakan relawan kita adalah perempuan, mau tidak mau harus siap dengan kondisi seperti ini. Naik gunung, turun gunung, jatuh di perjalanan itu sudah biasa ada bagi kami. Tidak pernah ketemu jalan aspal kalau udah namanya cerita naik gunung ya, pasti jalan tanah, batu lepas dan segala macamnya. Ini cerita perjalanan ke gunung. Kemudian kalau ini mungkin ke pulau. Nah, ini saya bilang tadi ada bonusnya. Ini ada pulau kecil di Kabupaten Sika, namanya Pulau Pengabatang. Dan ke sana itu kami harus menempuh perjalanan naik motor itu sekitar 190 kilo naik darat. Yang kami tempuh selama 4 jam. Kemudian harus menyeberang lagi ke pulau dengan kapal kayu itu sekitar 1 jam. Barulah kita bisa ke pulau ini. Ke pulau ini kita waktu itu berbagi, ini bulan Oktober kemarin, kita berbagi seragam, sepatu, tas sekolah, buku, Al-Quran juga, karena satu pulau itu muslim semuanya, sekitar 85 kakak, dan mereka itu adalah keturunan suku Bajo. Nah, jadi mereka turunannya panggung-panggung semua, dan itu kita bagikan Al-Quran untuk semua kakak di sana. Ini lumayan menguras tenaga kalau perjalanan ini. Kemudian, nah kalau kita lihat ujung dari perjalanan itu, kalau kita lihat senyum mereka, capek dan lelahnya segera hilang, dan kita dapatkan semangat baru, dan rasanya bersyukur sekali gitu. Ya, kira-kira itu gambarannya pendidikan di pelosok ya. Mungkin di Jawa kita tidak tahu posisinya bagaimana ya, tapi kalau di NTT itu masih banyak yang seperti itu. Tapi Kak, bagaimana karakteristik di anak-anak pulau situ, anak-anak NTT? Apakah semangat atau? Kalau anak-anaknya
Biasanya anak-anak itu kalau di pelosok itu ada 2 karakter sih yang kami temukan. Yang pertama itu kalau dia terlalu di pelosok, kemudian jarang didatangin orang baru atau tidak pernah didatangin orang baru, dan mereka juga tidak pernah keluar dari tempat itu, biasanya mereka cenderung pemalu, cenderung pasif, kemudian cenderung agak segan berinteraksi dengan kita orang baru. Tapi kecuali kalau kita aktif untuk mengajak mereka berinteraksi, itu mereka pasti dia langsung akrab gitu. Kemudian ada juga anak yang kebalikannya gitu, yang super aktif, yang tanpa malu-malu langsung apa sama kita, akrab sama kita. Itu adalah menurut saya ya, waktu itu saya perhatikan gurunya yang mengajarkan. Ada guru yang kalau gurunya cenderung orang lama semua, kalau orang lama itu gimana ya, orang tua-tua istilahnya ya. Nah itu yang cenderung anaknya pasif tadi. Tapi kalau gurunya guru pemuda semuanya, mereka di pola pikir mereka mungkin diubah sama guru muda ini. Mereka cenderung aktif, menunjukkan ekspresi. Mereka mau, saya mau nyanyi Bu, saya mau nyanyi, saya mau ini, saya mau itu. Mereka berani gitu. Jadi ya karakternya ada 2. Kemudian kalau untuk semangat bersekolah, kita kalah jauh lah yang di kota gitu. Pokoknya kalah jauh semangatnya. Mereka habis subuh saja mereka sudah siap-siap untuk ke sekolah gitu. 8 kilo itu bukan bukan dekat ya, 8 kilo ya. Kita jalan kaki 8 kilo itu mungkin napas sudah setengah-setengah mungkin. Tapi mereka setiap hari mereka jalannya itu, dan itu mereka tanpa sarapan biasanya. Karena faktor ekonomi juga. Mereka kadang saya pernah melihat kondisi mereka waktu itu kita berkunjung. Mereka anak-anak disuruh bawa makanan dari rumah, kita makan bersama di sekolah. Mereka hanya makan nasi putih. Nasi putih itu dibuat bulat-bulat kayak bola. Nasi putih dibuat kayak bola-bola. Kemudian mereka hanya bawa itu, dan itu dimasukin dalam kantong kresek. Pada saat makan bersama, mereka keluarkan itu. Kami nggak tega, nggak bisa makan melihat mereka begitu gitu. Jadi kayak apa namanya, tanpa sayur, tanpa garam, hanya nasi tok. Jadi ya kondisinya begitulah. Walaupun begitu mereka tetap semangat sekolah. Mereka tetap, saya juga tekankan ke mereka, kalau keterbatasan itu tidak menjadi halangan untuk lebih maju gitu. Saya menekankan itu karena memang saya dulu waktu kecil juga seperti mereka gitu. Jadi sudah pengalaman dari dulu, jadi bisa berkata seperti itu. Gitu. Itu hanya sekedar motivasi buat mereka sih. Kira-kira ada lagi yang mau buat? Semangatnya kalah kayaknya nih orang-orang Jakarta. Orang Jakarta masuk sini, ayo kita coba. Ini ada program project baru tanggal 18-19 kita nanti. Itu kita bikin volunteer trip, namanya volunteer trip. Volunteer trip itu artinya kita berbagi di suatu pelosok, kemudian mengajak orang umum, bukan relawan kita saja, orang luar untuk bergabung dengan kegiatan kita, kemudian melihat kondisi pelosok, kemudian ikut berbagi dengan mereka. Itu kita buat nanti 18-19. Mengajak orang-orang umum. Apa itu syarat-syaratnya, Kak? Bagaimana caranya? Tanpa syarat, tidak ada syarat apa-apa. Cuman mereka harus kami wajibkan untuk ikut donasi. Kita wajibkan waktu itu ikut donasi, mendaftar jadi volunteer trip-nya, ikut volunteer trip, kemudian kita kenakan biaya 60.000 untuk donasi. Nanti donasi itu akan kita belikan jadi buku dan alat tulis untuk anak-anak di sana. Kemudian nanti kenapa saya kenakan biaya, agar mereka nanti pada saat mereka berbagi itu mereka merasa, oh saya ikut di dalam bagian ini, gitu. Saya bagian dari mereka gitu. Jadi merasa bagaimana rasanya kekurangan itu mereka jadi tahu gitu. Jadi kenapa makanya saya kenakan biaya gitu. Selama ini tidak sih, tidak ada biaya. Cuman ini saya buka diri saja gitu. Kami buka diri saja untuk orang lain, untuk yang lain. Lu cara daftarnya, Kak, gimana? Langsung kontak person aja ke kakak apa ya? Oh gitu. Kalau kontak personnya ya mungkin bisa nanti kita ada apa nih, ada bisa dilihat di apa namanya nih, di IG-nya. Kita cantumkan di situ dokumen Google Form-nya. Bagi yang mendaftar silakan, siapa saja boleh tanpa batasan umur. Cuman kalau untuk anak-anak kita diharuskan untuk diikutkan nama orang dewasanya gitu. Karena memang selama ini kegiatan kita banyak juga diikuti anak-anak gitu.
Itu cerita kita ya, yang sudah 5 tahun berjalan, begitulah kira-kira. Baik. Mas Anggi mau bertanya, Mas? Sini ada Bang Iman juga, baru masuk. Halo Bang Iman. Bang Iman baru Oh, masuk kalau kita kalau mau. kalau Mas Iman dia sudah tahu betul bagaimana mustika mungkin. Sebenarnya ini Kak ya, apa kalau bicara masalah pendidikan di Indonesia itu memang di pelosok emang dari dulu seperti itu ya, nggak ada apa Iya. ya, kayak beda jauh sama yang di daerah elit atau perkotaan gitu. Entah kenapa nggak apa pemerintahnya kurang ini atau gimana ya. Emang dari dulu kayak gitu nggak ada perubahan ya. Ya, begitulah memang. Apakah memang ya kita nggak tahu ya. Apakah Iya. itu salah siapa? Kita nggak bisa Iya, nilai ya. Siapa yang itu. punya salah. Tapi setidaknya kita tidak usah mencari siapa yang berkepentingan di sini. Tapi setidaknya apa yang bisa kita bantu buat mereka gitu aja sih sebenarnya. Iya sih. Dananya kebanyakan dikorupsi kali. Itu korup bukan urusan kita, asal jangan kita aja yang ikut korup. Dah, itu aja sih. Semua aktivitas kita bisa dilihat di ini ya, rekam jejak kita di Instagram sih lebih banyak. Gerak pergerakan kita di Instagram lebih banyak, rekam jejaknya di situ kalau mau dilihat. Ini ada pertanyaan lagi Bang Iman, Mas Anggi. Udah sih, barusan udah follow juga yang Rumah Baca Mustika itu. Oh, langsung gerak cepat ya. Mungkin Mas Anggi mau daftar nih habis ini nih. Ikut jadi relawan di Mustika Oh iya, Baca. relawan kita perempuan semua, kebanyakan perempuan. Kita 15 Yes. yang perempuan, laki-lakinya cuma 5. Dan biasanya kalau Kalian nyari kalau jodoh. kami sudah jalan, langsung ketahuan ini Mustika lewat. Mustika perempuan semua yang lewat. Kalau ada kesempatan sih ikut, cuma di sini lagi ini sih nggak bisa juga. Keadaan di sini juga nggak bisa. Kita biasanya menerima teman-teman untuk kolaborasi juga. Biasanya kita ada dulu beberapa ada teman dosen dari ITS, kemudian ada juga peturung dunia juga ada yang namanya Mario Irot juga dulu peturung dunia. Itu biasanya kalau mereka minta kolaborasi kita tanya dulu mereka maunya apa gitu. Maunya kolaborasi dalam bentuk apa? Kemana gitu. Kemudian lokasinya di mana? Maunya lokasinya misalnya saya lokasinya di pelosok. Pelosoknya itu seperti apa? Mau yang ekstrim, mediumnya, atau yang biasa aja gitu. Kalau jangan dibilang ekstrim. Kalau udah ekstrim nggak akan kuat lah. Kalau dibilang ekstrim itu kayak gimana ya? Luar biasa ekstrimnya. Pernah waktu itu kami ajak yang saya minta yang ekstrim aja karena dia puturing kan. Saya mau masukkan motor besar saya katanya. Oke, saya cari yang ekstrim. Akhirnya dapat daerah yang di atas puncak gunung itu ke atas itu sebenarnya tidak bisa naik motor, cuman dia maksa naik motor. Itu jalannya cuman sekitar setang motor, bawah kirinya jurang, kirinya jurang, kemudian di sebelah kanannya itu tebing. Jadi selebar setang motor. Salah sedikit udah beda alam. Gitulah istilahnya ya. Kami ajak ke situ pada akhirnya luar biasa. Kenapa harus di jalan ini? Kata ya. Kan waktu itu kan mintanya yang begini. Saya kasih yang begitu kan. Jadi cocok dengan seleranya. Saya bilang. Makanya sebelum ke sini itu harus maunya bagaimana? Ekstrim atau tidak? Atau ada juga teman-teman jangan yang terlalu ekstrim. Oke, jangan yang terlalu ekstrim gitu. Jadi yang biasa-biasa saja. Cuman lumayan juga gitu. Lumayan ya dunia lain juga sih sebenarnya. Saya bilang kita tuh nggak pernah sih yang alamnya biasa-biasa aja tuh kami nggak ada tantangannya tuh kami nggak seru gitu. Tapi ada enggak sih Kak kejadian paling gak diinginkan selama menjalankan komunitas ini? Kayak mungkin jatuh dari motor atau
ada Oh, kecelakaan. itu ya pastilah. Namanya kita masuk Oh, Mbak. ke pasti. Tobat sih nggak tobat. Malah pernah motor salah satu relawan yang baru keluar dari showroom itu langsung baret karena jatuh. Kondisi waktu kita jalan itu masih kering. Dia jalannya nanjak, mendaki, namanya kita mau puncak gunung ya. Mendaki terus-terusan, waktu itu jalan masih kering, batu lepas dan segala macamnya. Pas pulangnya hujan lebat. Pas pulang hujan lebat, itu bagi sebagian teman-teman itu tangan sudah belum mati rasa karena pegang setang, ngerem apa segala macam. Pada akhirnya nggak terkendali, jatuh. Gitu. Jatuhnya pas pada saat turunan gitu. Akhirnya mereka lepas motornya, mereka buang badan gitu kan. Ya sudah, pasrah. Daripada mereka yang masuk jurang, mending motornya masuk jurang gitu. Tapi ya masih terbantu motornya yang jatuh, tidak, orangnya tidak gitu. Itu sering beberapa kali sih. Dan kami tidak punya asuransi untuk itu. Ini mah kedok off-road nih Kak kayaknya nih. Serem juga ternyata. Masuk Ya jurang. kalau mau ikut ngerasain seremnya, boleh ikut gabung sama kami. Pernah juga kami naik kapal kayu, mesinnya mati di tengah laut. Akhirnya kami ke bawah air laut. Katanya gasnya putus apa, kami nggak kurang ngerti lah. Akhirnya kami ngikutin arus air laut. Akhirnya di otak-atik itu sama yang punya kapal, nyala lagi, baru kami bisa jalan lagi. Pernah juga kejadian begitu. Macam-macam sih kalau kejadian-kejadian selama perjalanan sih. Banyak dedekannya, banyak itunya, banyak jantungannya sih. Tapi ya dia mati aja. Namanya juga kita berjuang untuk itu kan. Iya. Serem dan seru kayaknya ini. Makanya itu Di tengah laut. relawan mustika nggak ada yang mau keluar gara-gara itu. Keluarnya mereka itu cuma gara-gara satu, mungkin aktivitas kerja yang tidak bisa tinggalkan, kemudian menikah, kemudian pindah. Hanya itu mereka mau keluar. Setelah itu mereka tidak akan ada mau keluar. Itu kalau relawan mustika sih. Saking serunya katanya. Bang Iman, Raisen, apa mau bertanya Bang Iman? Assalamualaikum Mbak Iin, maaf nih baru join nih. Waalaikumsalam, halo. Kita anak-anak pelosok. Di sini sinyal kurang bagus. Mbak Iin, untuk kondisi sekarang teman-teman di pelosok ND itu yang mau aku tanyakan terkait komunikasi nih Mbak ini, infrastruktur kayak sinyal, terus kayak sekolah gitu, itu gimana Mbak di sana? Ya pelosok pada umumnya ya, di sini itu biasanya di daerah-daerah sekitar di gunung, daerah-daerah gunung itu biasanya tanpa sinyal, tanpa listrik, akses jalannya juga ya seperti saya bilang tadi, jalan tanah setapak, biasanya begitu sih, aksesnya begitu selalu. Tidak pernah ada yang jalan yang pada umumnya yang kita lihat sehari-hari itu jarang sih. Nah kalau untuk ini Mbak, kayak misalkan contoh, ini sekarang kan Indonesia lagi banyak bencana alam gitu ya. Nah kalau untuk di wilayah-wilayah Flores sendiri ya ND, itu respon pemerintah terkait hal-hal kayak gitu gimana sih Mbak untuk wilayah yang di daerah? Untuk teman-teman kita yang ada di pelosok gitu? Maksudnya logikanya pendidikan aja masih mereka kurang aware, apalagi dengan bencana banyak banget. Betul. Ini Flores kan termasuk sering gempa ya, karena tahun 92 itu udah ada gempa besar di sini dulu. Jadi makanya ada sampai museum tsunami di Maumere di Kabupaten Sika. Saya pernah waktu ngalamin sendiri gempa tahun lalu, Desember tahun lalu. Gempanya lumayan, waktu itu yang kuat. Pada akhirnya saya bikin
mereka namanya kita di daerah ya, mereka lebih percaya ke cerita-cerita orang-orang dulu ya. Mereka bencana itu anggap bukan sesuatu yang besar gitu. Kalau bagi kita yang di Sumatera, mungkin di Jawa, itu kita bencana itu sesuatu yang menakutkan buat kita gitu ya. Tapi kalau di sini kayaknya orang pada cuek gitu. Sampai saya berpikir orang-orang di sini itu tidak siap untuk menghadapi bencana gitu. Padahal mereka rawan bencana. Setiap hari di sini ada longsor, namanya daerah ini ya, daerah perbukitan, pegunungan, longsor, kemudian kalau banjir sih ya, kalau banjir itu jarang-jarang sih, yang paling sering longsor dengan gempa. Kesiapan mereka saya pikir kalau saya melihat itu kurang sekali. Para orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini pemerintahan itu juga mereka tidak siap siaga gitu. Waktu penanganan gempa kemarin, waktu gempa tahun lalu itu mereka seakan-akan acuh dengan kondisi itu gitu. Sampai saya berinisiatif waktu itu saya kumpulin teman-teman di komunitas semuanya di ND. Kemudian saya bilang, yuk kita bikin komunitas yuk yang siaga bencana gitu. Jadi kita itu hanya perlu sosialisasi ke masyarakat. Kalau seandainya ini suatu saat ada bencana kita harus begini. Gitu. Kemudian kita ajak, kita gandeng itu kayak PNPB dan segala macam. Tapi ternyata setelah itu ya hilang gitu. Mereka ya anggap itu hal biasa gitu. Jadi saya bagaimana ya saya bilangnya ya. Tidak seperti di Jawa yang lebih awas begitu, tidak. Di sini biasa saja sih mereka. Mereka lebih percaya, oh kampung kita ini dijaga sama ini nenek moyang segala macam. Nah, itu mereka masih memegang itu. Jadi saya mau bilang apa gitu kan. Namanya kita di daerah begitu. Iya, masih percaya mitos ya Mbak ini ya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, kalau untuk pengalaman lain nih Mbak In pernah ketemu sama hal-hal yang agak-agak ini nggak Mbak? Maksudnya kayak ada wilayah yang kan beberapa wilayah di Indonesia masih agak sensitif ya. Mereka nggak suka didatangi, terus ya gimana lah kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi kurang mendapatkan penerimaan yang padahal niat kita baik ya untuk bantu pendidikan, untuk bantu literasi, edukasi gitu. Tapi mereka kayaknya nggak suka nih kita datang gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu nggak Mbak In? Alhamdulillah selama ini kami belum pernah. Karena memang namanya di sini masih tradisional ya. Kalau di pelosok-pelosok itu kan masih pegang adat istiadat yang kuat sekali itu. Asal kita memenuhi kita tidak melanggar aturan mereka, kemudian kita harus izin memasuki suatu kampung itu atau suatu daerah itu atau suatu pelosok itu kita harus misalnya panjang prosedur. Kita harus izin kepala desa, kita harus izin musalaki. Intinya musalaki ini adalah ketua adatnya, kepala adat yang di situ gitu. Kita harus izin musalakinya, kita harus izin pemudanya. Kemudian kalau mereka sudah izin masuk baru kita masuk. Kalau kita tanpa ada izinnya mereka kita tidak akan masuk gitu. Karena memang kita tidak berani juga. Karena takut karena mereka masih percaya mitos-mitos. Kalau kalau melanggar aturan kita begini jadinya begini begitu segala macam. Jadi selama ini alhamdulillah kami lancar-lancar saja, kami disambut dengan baik sama mereka. Dan pada umumnya di sini kan di daerah pergunungan itu kan Katolik, mayoritas Katolik. Sementara kami di Mustika itu kan mayoritas Muslim semuanya. Jadi mereka secara tidak langsung pada saat kita datang mereka sudah tahu oh ini Muslim. Cara penyambutan mereka dengan kita tuh pasti berbeda gitu. Dengan penyajian makanan juga berbeda gitu. Mereka pada saat kita datang, kemudian mereka sajikan makanan, kemudian kalau seandainya kita ada hewan-hewanan, mereka akan bilang, Bu, tolong dipotong hewannya gitu. Mereka yang sudah tahu secara tidak langsung mereka langsung tahu, tolong dipotong hewannya. Jadi mereka tidak potong sendiri gitu. Misalnya ayam dikasih kita bebek, kambing, kita yang suruh potong, mereka yang masak gitu. Jadi mereka sudah tahu aturan-aturan itu tentang yang kita berbeda dalam hal agama gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya kita belum pernah ngalamin sih. Kayaknya semuanya menerima dengan tangan terbuka. Baik Mbak. Itu yang waktu itu kejadian juga saya di Kampung Sodan di Sumba ngalamin hal kayak gitu tuh Mbak. Jadi kayak kita datang dari Jakarta tuh kayak yang masuk kepala adat sampai turun kampung nyambut kita gitu. Jadi memang beberapa wilayah di Indonesia masih agak sedikit sensitif dengan kedatangan orang luar gitu ya. Iya betul. Itu yang mungkin membuat
kadar literasi atau pendidikan mereka itu tidak merata di semua daerah gitu ya. Betul. Nah, dalam waktu dekat rencananya apa Mbak Iin? Waktu dekat itu tadi saya bilang ada kegiatan di tanggal 18-19 namanya volunteer bersama Mustika. Temanya volunteer, explore dan donation. Jadi kita itu mengajak orang-orang di luar Mustika untuk ikut bergabung langsung dalam kegiatan kita. Kemudian ikut berdonasi bersama kita, ikut berbagi bersama kita, ikut kegiatan bersama kita. Pokoknya semuanya. Kemudian kita menginap di kampung itu. Dan kita mungkin akan berbaur bersama warga, seluruh warga. Akan ada kegiatan literasi, kemudian bersama anak-anak, kemudian juga ada pemutaran film, ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada tripnya. Istilah trip itu explore kampung di daerah kampung tersebut gitu. Karena kampungnya di atas gunung, ada beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat wisata. Misalnya ada sungainya, di sana ada juga tempat gunungnya, perkebunannya dan segala macamnya. Itu dalam waktu dekat sih, tanggal 18-19. Jadi berdonasi sambil ngetrip ya Mbak? Iya, volunteer, sekalian berdonasi, sekalian mengeksplor kampung dan ikut kegiatan sama kita. Seru tuh. Jadi ini kalau nggak salah pernah ada juga yang melakukan namanya Kurban Traveler Nusantara. Jadi orang-orang yang berdonasi untuk kurban itu diajak travel ada yang ke NTT, ada yang ke wilayah Sumatera, ada yang ke wilayah Kalimantan gitu. Jadi pusatnya di Bogor kalau nggak salah itu NGO ya. Jadi mereka ngajak berdonasi mau kurban gitu untuk saudara-saudara kita di pelosok, tapi yang kurban itu boleh milih wilayah yang mau didatangi mana gitu. Itu ternyata konsep-konsep ajakan-ajakan yang seperti itu memang perlu ya, karena satu mereka lihat langsung gitu uang donasinya atau uang kurbannya itu untuk siapa dan betul. Mudah-mudahan kedepannya Rumah Baca Mustika makin berkembang. Kita juga ada rencana plan untuk jelajah wilayah sana juga gitu, karena kemarin ada satu lembaga yang kita mau nih Kang Iman, kira-kira lokasinya mana ya? Wah itu kalau nggak salah ngajaknya ke Papua. Dia bilang Papua lagi konflik, jadi Papua lah, Indonesia Timur yang lain gitu ya. Misalkan kayak nanti pulangnya jadi pulang nama takutnya. Pindah alam lagi itu kan ada Mbak. Kita bukannya pindah provinsi atau pindah alam gitu kan. Iya. Aku itu setiap ada beberapa brand yang untuk mereka mau berdonasi, mereka mau ngajak ngetrip gitu ya. Terus tapi tripnya trip yang sifatnya edukasi ya. Misalkan kayak buat CSR gitu ya. Itu selalu tuh saya NTT, Alor, Timor ya, terus ke Flores gitu kayak ND, Maumere, terus Ngada gitu-gitu Mbak Iin. Flores gitu ya. Jadi banyak dari para strategik perusahaan itu sebenarnya tidak tahu atau tidak tahu medan di Indonesia Timur. Jadi sebenarnya aktivitas donasi atau aktivitas sosial itu justru Jawa sentris kalau saya bilang. Saat ini ya Jawa sentris gitu. Bahkan untuk beberapa kawan-kawan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur terutama yang di Pasir dan lain-lain. Itu tuh jarang tuh Mbak dapat dari kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa mandiri karena ya seperti Rumah Baca Mustika, mereka ya karena heksagonnya nggak jalan ya kita gerak sendiri aja. Betul. Ada literasi seperti ini. Kalau nggak salah Mbak In, lu pernah kayak di Kick Andy juga ya? Mungkin teman-teman di tahun 2020 sih. 2020 ya? Nah. Kontak sama Metro TV. Tapi teman-teman Metro TV sempat mampir Mbak ke waktu itu karena musim pandemi ya waktu itu ya. Oh, pandemi ya. Nah, waktu itu pandemi, jadi kita lewat Skype waktu itu.
Baik, baik. Mungkin teman-teman yang lain pengen tahu nih, lebih tahu banyak gitu, karena mungkin aku juga pernah ngerasain bareng dulu sama Mbak Iin seperti apa petualangannya. Out of the box. Beda sama di Jawa pokoknya. Kita pokoknya beda lah dibanding yang lain. Makanya dia bilang kalau tadi ditanya mimpi, kita nggak punya mimpi, jalan aja apa yang ada yang kita mau gitu. Kita aja biasanya kita. Iya. Salah satu permasalahan apa namanya soal kegiatan donasi atau sosial itu adalah kurangnya pemerataan sih sebenarnya Mbak Iin. Jadi kayak ada beberapa kawan-kawan gitu di wilayah Jabodetabek. Jadi mereka menyumbang donasi itu ke yayasan yang itu aja. Jadi yayasan itu karena banyak sekali yang nyumbang ke yayasan yang itu aja, yayasan jadi kaya raya. Mereka punya mobil operasional, punya gedung gitu. Padahal sebenarnya banyak juga lembaga yayasan-yayasan yang secara finansial juga perlu dibantu gitu ya. Cuma ya itu tadi seperti saya bilang, pihak perusahaan, pihak lembaga pendonor gitu, mereka kurang pemetaan dan mereka bertemu dengan orang-orang yang sama. Artinya lingkarannya punya duit nih, misalkan contoh 1 juta gitu, enaknya nyumbang kemana ya? Ke sini aja, karena cuma itu yang mereka tahu. Padahal sebenarnya saudara-saudara kita yang butuh kayak sendal untuk pendidikan, seragam untuk pendidikan, itu masih banyak banget di pelosok. Akses ya Mbak ini ya, terutama ya soal akses. Ya, betul. Kalau kita ini kan memang, kalau bisa dibilang walaupun 5 tahun berjalan, kita dibilang nol operasional. Mungkin kaget ya, kenapa kok bisa ya 5 tahun berjalan, relawannya banyak, operasional 0 gitu ya. Mungkin aneh beberapa orang gitu, atau mungkin semua orang mungkin aneh ya. Kita itu kenapa saya bilang nol operasional, misalnya kalau kita ngimpun donasi ya, misalnya kita dapat 5 juta. Donasi yang kita dapatkan 5 juta itu semuanya kita gunakan untuk apa yang mau kita perlukan untuk kebutuhan kegiatan itu. Sedikit pun tidak kita sisakan untuk operasional. Karena memang saya rasa donasi orang-orang itu tidak diperlukan untuk operasional. Karena mereka nitip ini ya untuk kegiatan. Jadi pikiran kita begitu. Terus dari mana operasional? Ya operasional kita itu berbalik lagi ke masing-masing. Biasanya kalau selama ini nggak menjalani, kalau untuk perjalanan jauh pakai motor gitu, itu biasanya bensin ditanggung masing-masing, termasuk relawan. Makanya kalau di Mustika yang mau berkorban, kalau jadi relawan mau berkorban, utama bensin, tenaga, saya bilang kan. Bensin beli sendiri, kecuali kalau makan ya. Kalau kita berkunjung ke lokasi, pasti itu makan disediakan sama orang yang di sana gitu. Kemudian selama di perjalanan mungkin kita ngopi, mungkin itu baru menjadi tanggungan kita sebagai sebagai founder gitu. Itu jatuhnya ke pribadi gitu, dana pribadi. Tapi buat saya itu tidak masalah. Yang penting mereka enjoy, mereka happy, kemudian mereka menikmati perjalanan, mereka mau berkontribusi untuk Mustika, itu tidak masalah. Dan mereka juga begitu. Karena ini ada suatu kesenangan buat mereka sambil jalan-jalan, ketemu orang baru, jadi keluarga baru, itu suatu yang tidak bisa mereka lupakan gitu. Jadi kalau orang bilang operasional kita 10%, 12% segala macam, kami 0 operasional. 0%. 0 rupiah kalau bagi kami. Dan itu bisa berjalan gitu. Bukan tidak mungkin gitu, tapi tetap berjalan sampai sekarang. Jadi percaya aja Mbak ini. Pede aja ya. Pede aja, yang penting jalan gitu. Yang penting pede dulu kan. Masalah nanti itu masalah makan atau nggak makannya nanti lah ya. Nah Mbak In, ini teman-teman dari Naradata ini kan mereka concern dengan data nih Mbak In. Nah untuk dari teman-teman dari yayasan sendiri, Rumah Baca Mustika, apakah pernah melakukan pendataan terkait wilayah-wilayah yang memang perlu dibantu? Jadi contohnya gini, ada donatur yang ingin nyumbang nih, misalkan kita punya duit nih 10 juta gitu. Kita butuh wilayah yang memang satu, pendidikannya kurang, yang kedua isu kesehatannya sering banget nih, isu kesehatan dan kurangnya pengobatan kayak gitu-gitu. Pernah ada pemetaan data-data kayak gitu nggak, Mbak In, dari Rumah Baca?
Selama ini kita tidak melakukan pendataan sih sebenarnya. Cuman selama yang kami lakukan adalah ada permintaan yang masuk ke kami. Biasanya kami gitu. Kami melayani permintaan yang masuk ke kami. Mbak ini di sini nih ada lokasi yang memang butuh nih. Oke, kita survei dulu, kita datangin lokasinya bagaimana, kemudian kita perlukan data-data validnya seperti apa gitu. Baru kita berikutnya follow up lagi. Biasanya begitu. Kalau kami yang mendata yang memetakan daerah-daerah melakukan itu. Berarti memang apa ya? Ada informasi yang masuk gitu ya untuk menuju ke wilayah itu ya. Oke. Udah lama banget nih ya. Aku terakhir ketemu Mbak itu 2015 atau 2016? 2016 kayaknya ya. 2016 ya. Waktu itu ke ND ya? Iya. Lagi motoran ke ND. Karena lagi banyak, Mbak. Jadi teman-teman motor, teman-teman komunitas itu yang ini bagus sih sebenarnya. Jadi mereka tuh melakukan survei yang memang apa namanya extraordinary, edan gitu. Dari Jakarta ke Alor, dari Jakarta ke Sumba gitu. Cuma pengen memetakan aja nih wilayah-wilayah mana. Gitu. Dan itu kebanyakan sekarang orang-orang brand. Jadi kayak Mas Irot gitu ya, kayak Mario Irot. Itu kan sebenarnya mereka titipan nih. Misalnya dari AHM, kan kebetulan beliau ini kan disponsori oleh Honda. Mas Irot ke Indonesia dong, kita pengen tahu pemetaan wilayah selain Mas Irot nanti akan melaporkan, oh di sini belum ada dealer Honda, di sini belum ada dealer. Mereka juga, ini untuk CSR bagus nih, kayak gitu-gitu. Baik, kalau sekarang nih trennya. Hampir semua nih anak-anak teman-teman dari Yamaha juga, teman-teman Matic. Makanya kemarin itu sempat ketemu sama Om Fuad, mungkin Mbak Yin kenal? Fuad Kupang. Pak Sauki. Iya, Fuad Sauki. Kalau Om Fuad itu kan udah jadi duta bikers Flores Timor kan, sampai ke Soe, sampai ke Timor gitu. Salah satu misinya adalah untuk memetakan itu tadi, Pak. Wilayah-wilayah terpencil untuk kebutuhan ya company, brand atau pendonor gitu. Gitu. Teman-teman mungkin ada yang ingin nanya hal-hal seru lagi, Mbak Yin, monggo. Sudah terlalu banyak saya ceritanya. Seru sih, seru. Dari saya sih udah, mungkin Mas Anggi mau bertanya atau sudah sih kalau dari saya. Oke, Kak Kain, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri Zoom ini? Ya, bagi kami yang di pelosok ini mungkin hanya satu harapannya, semakin banyak yang peduli dengan kami yang di sini gitu. Artinya semakin banyak yang memperhatikan anak-anak di pelosok gitu. Semakin banyak orang-orang yang tidak hanya melirik atau dibilang Mas Imam tadi hanya terpusat di Jawa saja gitu. Sementara di NTT, di bagian Sulawesi, di timur lainnya itu sangat-sangat memprihatinkan kondisinya gitu. Dan itu luput dari perhatian mereka gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, mari kita lakukan bersama. Kemudian kami juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan teman-teman di luar sana gitu. Mudah-mudahan ke depannya akan banyak orang-orang baik yang menjadi perpanjangan tangan untuk mereka. Semoga saja kali ini bisa membuka lebar mata-mata orang-orang yang tidak pernah melihat kondisi ini, begitu setidaknya sekarang kelihatan gitu. Ya mungkin hanya harap itu aja sih, tidak banyak. Amin. Sebelum akhiri mungkin dokumentasi sebentar. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin semuanya bisa gaya bebas. 1, 2, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Kak Ain. Materi hari ini Oke, terima sangat-sangat bagus. kasih untuk kesempatannya. Terima Terima kasih kasih Mbak Mas Ain ya. Anggi sudah hadir. Oke, terima kasih Kak sama-sama. Ain. Ya. Ya, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya.